Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Rowan Frederica Abarua. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi website profile yang telah saya kembangkan. Di video ini, saya akan membahas bagaimana aplikasi ini dibangun, mulai dari codingan di balik layarnya, cara kerja aplikasinya saat dijalankan, hingga proses sinkronisasi dengan repositori di GitHub. Yang pertama, saya akan membahas file index.html. Pada file ini, saya membangun halaman profil dengan beberapa bagian utama. Pertama, pada bagian head. Seperti misalnya saya menambahkan metaname sama dengan viewport, konten sama dengan width sama dengan device width, initial scale sama dengan 1.0. Nah, ini agar tampilan halaman responsif di berbagai perangkat, seperti desktop dan mobile. Saya juga menghubungkan file style.css yang berisi aturan-aturan CSS untuk mempercantik tampilan halaman, serta memuat font dari Google Fonts, yaitu Poppin, Sacramento, dan Worksons yang memberikan kesan modern dan elegan pada teks. Selanjutnya, ada bagian script JavaScript yang berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan konten halaman secara dinamis ketika pengguna mengeklik menu navigasi. Fungsi show content bekerja dengan cara menyembunyikan semua konten yang ada dan hanya menampilkan konten yang sesuai dengan pilihan pengguna. Saat halaman dimuat, secara default, bagian biodata akan ditampilkan melalui window onload. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian body. Saya membagi struktur utama halaman menjadi beberapa bagian, yaitu header, nav, section, aside, dan footer. Yang pertama, header. Header berisi foto profil dan nama lengkap saya yang diletakkan dalam tag header. Nah, gambar profil diatur dengan menggunakan tag image dan teks nama saya menggunakan tag H1. Selanjutnya adalah navigasi. Pada bagian nav, terdapat beberapa tautan yang dapat diklik seperti biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan publikasi. Masing-masing tombol atau tautan memanggil fungsi show content untuk menampilkan konten terkait yang tersembunyi sebelumnya. Nah, ini sudah ada pada bagian script.js yang tadi saya jelaskan di atas. Selanjutnya ada section. Nah, section ini adalah tempat di mana detail profil saya disampilkan. Saya menggunakan div untuk setiap bagian konten yang memiliki ID berbeda seperti biodata, pendidikan, pengalaman, dan lainnya. Masing-masing div di dalam text section ini diberi kelas section content yang akan ditampilkan atau disembunyikan sesuai dengan navigasi yang dipilih. Selanjutnya adalah aside. Aside adalah bagian di samping halaman. Nah, saya menambahkan elemen aside yang menampilkan hobi-hobi saya seperti bermain gitar dan bernyanyi. Lalu, yang terakhir adalah footer. Pada bagian footer ini, saya membuat 3 kolom. Di bagian kiri, saya menambahkan informasi media sosial seperti YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Lalu bagian tengah memuat copyright website. Dan di bagian kanan ada deskripsi singkat tentang profil saya dan sebuah tagline yang saya buat. Dengan susunan HTML ini, saya memastikan semua elemen terstruktur dengan baik, responsif, dan mudah diakses oleh pengguna. Selanjutnya saya akan memberi penjelasan untuk file style.css.
Yang pertama ada Global Styles. Pada bagian pertama, terdapat aturan global yang diterapkan pada seluruh elemen dengan selektor bintang. Nah, ini memastikan bahwa semua elemen memiliki margin dan padding yang diatur ke 0, serta menggunakan box sizing border box agar ukuran elemen termasuk padding dan border tetap konsisten, sehingga memudahkan dalam perancangan layout. Lalu ada body. Untuk elemen body ini, font yang digunakan adalah Poppins font sans serif yang diimpor dari Google Fonts. Halaman ini menggunakan sistem layout berbasis CSS grid dengan beberapa area yang ditetapkan. Ada grid template areas menetapkan untuk header, nav, section, aside, dan footer. Lalu grid layout. Kolom-kolom ini diatur dengan grid template kolom yang membagi layar menjadi 3 bagian dengan perbandingan 25%, 50%, dan 25% untuk tampilan desktop. Ada juga gap antar elemen sebesar 10 px untuk memberikan jarak antar area. Selanjutnya ada header. Nah, bagian header ini mencakup gambar profil dan judul. Gambar profil diatur dengan ukuran 80 px x 80 px berbentuk lingkaran menggunakan border radius 50%. Setelah itu ada judul yang saya beri efek bayangan atau text shadow untuk membuat teks tampil lebih menarik dan terlihat jelas di atas latar belakang. Selanjutnya ada navigasi atau nav. Nah, bagian navigasi ini memiliki area khusus dengan grid area nav. Jadi setiap item di navigasi ini diwakili dengan elemen A yang dibungkus dalam elemen dot icon. Di situ juga ada efek hover pada setiap item navigasi. Jadi ketika pengguna mengarahkan kursor, background berubah dan ada border di sebelah kiri karena saya menggunakan border left ya di situ. Menurut saya ini memberikan feedback visual yang menarik ketika pengguna menjelajahi menu. Lalu ada section. Nah, bagian utama atau section ini menampilkan konten yang berbeda berdasarkan interaksi pengguna melalui menu navigasi. Nah, elemen-elemen seperti H2 dan paragraf memiliki style khusus untuk memastikan tampilan teks konsisten. Di situ ada kelas H2 sec. Nah, ini saya gunakan untuk judul dengan font khusus yaitu Sacramento yang menurut saya memberikan kesan tulisan tangan yang elegan. Lalu responsivitas juga diterapkan dengan ukuran font yang lebih kecil untuk menyesuaikan layar yang lebih kecil. Setelah itu ada aside. Nah, bagian samping atau aside ini juga memiliki style tersendiri dengan latar belakang berwarna peach lembut dengan padding untuk memberikan ruang bagi konten. Font yang digunakan sedikit lebih kecil untuk memprioritasikan informasi utama di bagian tengah. Lalu yang terakhir adalah footer. Bagian footer ini diatur menjadi 3 bagian menggunakan flexbox. Ada footer left, footer center, dan footer right yang masing-masing mengatur konten footer dengan penataan rata kiri, tengah, dan kanan. Ada juga pengaturan margin untuk memastikan jarak antar elemen footer tetap terjaga dan memberikan tampilan yang rapi. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam penjelasan mengenai responsivitas. Nah, responsivitas diatur melalui beberapa media queries. Yang pertama adalah untuk tablet dalam mode portrait dan untuk smartphone. Ini saya menggunakan Maxwidth 768px dan layout diubah menjadi satu kolom, di mana semua elemen akan tersusun vertikal. Nah, ini memastikan tampilan tetap rapi di perangkat dengan layar kecil. Selanjutnya adalah untuk tablet dalam mode landscape. Saya menggunakan Minwidth 769px dan Maxwidth 1024px. Jadi navigasi akan ditampilkan di sebelah kiri dan bagian utama atau section di sebelah kanan, sementara aside dan footer akan berada di bagian bawah. Layout ini lebih cocok untuk layar yang sedikit lebih besar. Lalu yang terakhir adalah untuk desktop. Saya menggunakan Minwidth 1025px. Jadi layout kembali ke 3 kolom dengan navigasi di sebelah kiri, konten utama atau section di tengah, lalu aside di sebelah kanan yang memaksimalkan ruang layar yang lebih besar. Nah, berikut adalah hasil codingan kita tadi. Ini adalah tampilan website profilnya. Di sini ada bagian biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, publikasi, serta hobi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada bagian biodata,
Pengguna akan menemukan detail seperti NIM, nama, agama, tanggal lahir, dan tempat lahir. Lalu ada bagian pendidikan yang mencakup riwayat pendidikan dari sekolah dasar hingga universitas. Setelah itu ada pengalaman yang mencakup pengalaman PKL, pengajaran, pelatihan, hingga keterlibatan dalam komunitas musik. Setelah itu ada keahlian yang berisi berbagai keterampilan yang dikuasai, mulai dari soft skill seperti public speaking hingga teknis seperti membuat aplikasi web. Lalu ada publikasi yang mencakup informasi tentang artikel yang telah saya publikasikan. Lalu di sebelah kanan atau aside itu ada hobi.